Noviana Suci Syafitri. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kualitas air. Kualitas air adalah suatu kondisi air yang dapat dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Selain itu, kualitas air juga dapat menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Terlepas dari itu, aktivitas pertanian juga memiliki hubungan timbal balik dengan kualitas air. Aktivitas pertanian yang kurang bijaksana tentu dapat menurunkan kualitas air, terutama yang berada di daerah sekitarnya. Di sisi lain, jika ingin mendapatkan hasil pertanian yang berkualitas, aman dikonsumsi, tentu diperlukan kualitas air tertentu. Maka dari itu, aktivitas pertanian dan sektor pertanian sangat berhubungan erat dengan kualitas air. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang degradasi kualitas air pertanian. Degradasi kualitas air pertanian dapat terjadi apabila air tanah dan air permukaan sudah mulai terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang bersifat racun, dan bisa terjadi karena limbah industri atau penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, ataupun bisa jadi oleh limbah domestik. Degradasi sumber daya air yang sudah terjadi tentu memberikan dampak yang negatif atau dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, air irigasi yang sudah tercemar pun dapat memberikan dampak yang tidak baik atau dampak buruk terhadap hasil panen pertanian, yang akhirnya juga akan memberikan dampak yang tidak baik juga bagi kesehatan manusia. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang kualitas air pertanian, di mana saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Materi yang saya jelaskan yaitu tentang monitoring kualitas air. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang monitoring kualitas air. Monitoring kualitas air sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sesuai dengan peruntukannya. Monitoring kualitas air dilakukan secara rutin dengan menganalisis sifat-sifat air yang relevan dengan peruntukannya, sehingga dapat menghasilkan monitoring yang digunakan untuk menyusun pengelolaan sehubungan dengan kualitas air berdasarkan pengetahuan tentang alam dan masalah distribusi populasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan kualitas air. Perlindungan terhadap kualitas air merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, baik secara individu, kelompok, dan nasional, terutama bagi mereka yang melakukan aktivitas dengan sumbangan polutan terbesar bagi lingkungan. Dalam sektor pertanian, air merupakan unsur yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Tentunya, air yang diberikan kepada tanaman tersebut ialah air yang berkualitas guna menunjang pertumbuhan tanaman dan hasil produksi pertanian. Jika air yang diberikan kepada tanaman tersebut tidak berkualitas, maka akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga berdampak pada kualitas hasil produksi tanaman tersebut. Nah, penurunan kualitas air tersebut terjadi karena adanya pencemaran lingkungan, dan pencemaran lingkungan tersebut disebabkan oleh limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pabrik, dan aktivitas-aktivitas masyarakat lainnya yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan sehingga berdampak pada penurunan kualitas air. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Marini Simbolon. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pertanian berkelanjutan dan pelaksanaan pertanian berkelanjutan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah pertanian yang dapat dilakukan dalam jangka panjang, meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya yang digunakan. Kemudian, mampu menyediakan kebutuhan dasar pangan dan serat. Secara ekonomi, menguntungkan hidup petani dan masyarakat umumnya. Dalam pemanfaatannya, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui untuk proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pelaksanaan pertanian berkelanjutan adalah kemampuan untuk mengkombinasikan seluruh aspek yang berhubungan dengan sektor pertanian seperti produksi pertanian, pengelolaan lahan, penggunaan dan kualitas air, konservasi alam di lahan pertanian, masyarakat pedesaan, dan pengelolaan terpadu. Jadi, manfaat pertanian berkelanjutan dalam sektor pertanian ini sangat menguntungkan karena dapat menjadikan lingkungan itu tetap sehat, nyaman, dan terjaga dari kerusakan kimia, fisika, dan sebagainya. Demikian dari saya yang saya sampaikan dari materi ini. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Januar Aldi. Saya akan menjelaskan materi tentang penurunan kualitas air akibat dari aktivitas pertanian. Nah, tanpa kalian sadari, aktivitas pertanian yang sering kali kalian lakukan di lahan pertanian yang kalian miliki itu merupakan salah satu faktor penyebab turunnya kualitas air pertanian. Nah, air yang datang dari bentang alam menuju drainase, menuju irigasi, atau salah satu faktor lain yang bisa kita sebut seperti teknik budidaya, teknik pengelolaan tanah, itu jika tidak dilakukan dengan baik atau penerapannya kurang maksimal, maka otomatis akan terjadi penurunan kualitas air. Nah, bicara soal tanah. Tanah memiliki sifat-sifat alami yang menggambarkan karakteristiknya. Salah satu contohnya adalah tanah berpasir. Tanah ini sangat mudah sekali mengalami infiltrasi, dan tanah ini juga tidak terlalu baik dalam menyekap air. Begitupun sebaliknya, tanah berliat. Tanah liat adalah tanah yang kurang permeabel terhadap air. Namun, tanah ini mampu menyikat air dengan baik. Nah, hal yang perlu saya tekankan adalah pengelolaan tanah, teknik budidaya harus dilakukan dengan baik. Apalagi jika kita melakukan rotasi tanaman, pergiliran tanaman, maka teknik budidaya dan pengelolaan tanah harus dilakukan dengan baik dan secara maksimal agar kondisi tanah tetap terjaga. Jadi, begitu kira-kira penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yelsi Masangge. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kualitas air pertanian berkelanjutan. Jadi ada 5 hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kondisi tanah. Perlu kita ketahui bahwa tanah memiliki sifat alami yang memiliki kemampuannya menerima dan menahan air. Misalnya pada tanah berpasir, air mudah mengalami infiltrasi, tetapi tanah tersebut tidak dapat mengikat air yang banyak. Sistem pengelolaan pertanian juga mempengaruhi peranan tanah dalam pengamatan kualitas air. Beberapa sistem pengolahan tanah dan penanaman dapat menurunkan permeabilitas tanah dan meningkatkan laju erosi yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas air. Yang kedua adalah sedimen. Sedimen pada umumnya terdiri dari partikel tanah yang terbawa oleh erosi dan masuk ke dalam air dan badan-badan air. Pada saat tanah terbawa ke dalam badan-badan air, maka akan terjadi perubahan nyata pada kualitas air. Yang ketiga adalah unsur hara. Unsur hara merupakan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman untuk dapat tumbuh dengan baik. Beberapa jenis unsur hara yang sering ditambahkan ke dalam tanah dalam bentuk pupuk adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Penggunaan unsur hara di lahan pertanian
yang dilakukan secara berlebihan akan menjadi masalah serius karena akan mempengaruhi kualitas air. Dan yang keempat adalah pestisida. Pestisida biasa dilakukan untuk pengendalian gulma, hama, dan penyakit. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengendalian tersebut biasanya herbisida, pestisida, ataupun fungisida sintetis. Dan yang kelima yaitu patogen ataupun faktor-faktor lainnya. Secara alami, organisme patogen sudah ada di dalam tanah, dan patogen dapat membahayakan, salah satunya penanaman pohon, rumput di sepanjang jalan air dapat mengurangi potensi erosi. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Untuk kesimpulannya yaitu kualitas air memiliki hubungan yang erat dengan pertanian berkelanjutan. Aktivitas pertanian umumnya menurunkan kualitas air, khususnya air permukaan dan juga air bawah tanah. Di sisi lain, pertanian memerlukan kualitas air yang baik untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kesehatan produk pangan dan serta serat yang dihasilkan. Polutan yang umumnya berasal dari aktivitas pertanian meliputi sedimen atau fraksi tanah, unsur hara, terutama nitrogen dan fosfor, pestisida, herbisida, fungisida, dan mikroba patogen, serta logam berat dan garam. Saya mewakili segenap teman-teman dari kelompok 4. Mohon maaf jika dalam video masih ada kesalahan, dan semoga video pembelajaran ini berguna untuk kita semua. Dan ingat, jika tidak terlalu penting untuk keluar rumah, tetap di rumah saja. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat-sehat saja. Amin. Sekian dan terima kasih.